Santapan Harian Kamis 26 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami merindukan sabda-Mu setiap saat, dan kini dengan kerendahan hati kami saat ini akan merenungkan sabda-Mu. Di dalam keheningan bersama-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 8 ayat 7-15. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, "Sudah datang abdi Allah kemari," berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaranya. Sembuhkah aku dari penyakit ini?" Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Jawab Elisa kepadanya, "Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh." Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah yang dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya, ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Sahabat Santapan Harian, Allah kita adalah Allah atas seluruh alam semesta, bukan hanya atas umatnya. Karena itu, apa yang terjadi pada bangsa lain juga merupakan sarana Allah menggenapi rencananya bagi umatnya. Ben-Hadad,
Raja Aram, menyuruh Hazael minta petunjuk Elisa tentang kesembuhannya. Elisa menjawab bahwa Ben-Hadad pasti sembuh, namun ia akan mati dibunuh. Elisa menangis ketika menatap Hazael karena ia tahu malapetaka yang akan dilakukan Hazael terhadap Israel setelah ia menjadi Raja Aram. Hazael mengatakan kepada Raja Ben-Hadad bahwa Elisa menyatakan ia akan sembuh. Tetapi keesokan harinya, Hazael membunuh Raja Aram itu, kemudian menjadi raja menggantikannya. Elisa menangis ketika menatap Hazael, karena ia tahu akan nubuat yang telah Allah nyatakan kepada Elia. Sebagai penghakiman terhadap umat Israel yang tetap tidak bertobat, walaupun Elia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal. Allah menyuruh Elia untuk mengurapi 3 orang, yaitu Hazael, Yehu, dan Elisa. Hazael akan menjadi Raja Aram, Yehu akan menjadi Raja Israel, dan Elisa akan menggantikan Elia. Adapun tugas ketiga orang tersebut adalah membunuh orang Israel. Dengan demikian, kita melihat bahwa Allah mulai menggenapi rencananya untuk menghukum Israel melalui Hazael dengan membuat ia menjadi Raja Aram. Allah kita yang Maha Kuasa dapat memakai semua orang, termasuk raja-raja bangsa asing, untuk menggenapi rencananya. Allah sendiri juga akan secara aktif memastikan semua yang ia rencanakan tergenapi. Sepertinya perkataan Elisa bahwa Raja Ben-Hadad akan mati dan bahwa ia akan menjadi Raja Aram, meyakinkan Hazael untuk membunuh Ben-Hadad dan menjadi raja. Ini merupakan penggenapan perintah Allah kepada Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Marilah dengan yakin kita percaya bahwa Allah secara aktif akan menggenapi semua rencananya, baik bagi orang-orang yang percaya kepadanya maupun mereka yang tidak percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk banyaknya janji-Mu bagi kami di dalam firman-Mu. Terima kasih Engkau selalu menepati janji-Mu. Terima kasih ya Kristus. Amin.